Jadi ayat ke-106 suratul Baqarah ini bicara tentang nasakh wal mansukh fil Quran. Jadi kira-kira beneran gak nih terjadi revisi hukum di dalam Al-Quran? Nah, ini terjawab dengan adanya ayat ini nih, ayat ke-106 suratul Baqarah. Adapun sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, ayat ke-106 suratul Baqarah, ini nggak lain nggak bukan dah, gara-gara ejekan dari Yahudi, dari Bani Israel. Kalau urusan ngatain, urusan menghina, urusan mengejek, udah mahir banget nih dilakukan sama orang-orang Yahudi min Bani Israel gitu. Mereka ini ngejek Nabi Muhammad. Apakah kalian ini nggak heran? Li amri Muhammad, dengan perintah dari Muhammad. Kenapa? Dia perintahkan A di hari ini, besok perintahnya diganti dengan yang B. Sehingga mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai orang yang pelin-pelan gitu ya, yang labil. Sehingga mereka mengatakan hadzal Qur'an min kalami Muhammad. Maka ini Quran dari engkau nih Muhammad, bukan dari Allah Ta'ala. Turunlah ayat ini ke 106 suratul Baqarah tentang nasakh wal mansukh. Memang kebanyakan ayat ini turun latar belakangnya karena adanya ejekan, hinaan daripada orang-orang yang belum dapat hidayah nih, ya, kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Itu menandakan Allah tuh paling gak terima kalau ada kekasihnya dihina, diejek. Makanya wahyu ini turun sebagai apa? Sebagai tathbit qalbin Nabi SAW, sebagai penguat, penghibur hati Nabi Muhammad yang mendapatkan hinaan dan ejekan dari mereka. Ma nansakh min ayatin, tidaklah Allah itu nasakh itu bermakna al-izalah au at-tabdil, bisa bermakna al-izalah, bisa bermakna at-tabdil, bisa bermakna menghapus atau mengganti, itu nasakh gitu ya. Min ayatin, satu ayat daripada Al-Qur'an, au nunsiha, atau Allah membuat manusia itu lupa dengan hukum tersebut. Jadi maksudnya tuh Nabi Muhammad kan menerima wahyu, wadahnya itu kan hatinya. Hukum yang lama itu dihapus dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan na'ti bi khairim minha au mithliha. Melainkan Allah akan ganti, Allah akan berikan hukum yang baru yang lebih baik atau yang sebanding dengan hukum yang lama, seperti itu. Pertama, benarkah terjadi revisi di dalam Al-Quran? Nabi Muhammad SAW ini turun sebagai nabi yang terakhir. Maka beliau pun menjadi penyempurna bagi kenabian, bagi nabi-nabi sebelumnya. Makanya beliau khatamul anbiya wal mursalin. Sehingga beliau ini menerima wahyu yang dimana kitab sucinya pun akan menjadi penyempurna bagi kitab suci yang lain. Dan isinya, syariatnya pun akan menjadi penyempurna bagi syariat yang sebelumnya. Nah, mau nggak mau, syariat yang ada pada umat Nabi Muhammad ini akan menjadi penyempurna bagi syariat yang berlaku di umat terdahulu. Mau nggak mau, hukumnya mereka, syariatnya mereka direvisi. Itu yang menjadi latar belakang Bani Israel jengkel. Contoh gini, itu ada di kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Yang dinasakh pertama, ya, itu hukum yang masih berada di hukum kitab Taurat. Sebagaimana halalnya Nabi Adam untuk at-tazwiju baina banatihi min banihi, menikahkan antara anak laki-laki dengan perempuan. Nabi Adam boleh nggak nikahin anak laki-laki dengan perempuannya? Boleh, halal. Tapi kalau kita waqad hurrama dzalika bittifaq, tapi kita umat Nabi Muhammad diharamkan dengan sepakat bahwa hal itu diharamkan sekarang. Nggak boleh lagi orang itu menikahkan antara anak laki-laki dengan perempuannya. Jadi kalau hubungannya kandung, ini nggak boleh nikah, hukumnya haram. Itu yang dinasakh, itu yang dihapus. Hukum itu yang dihapus maksudnya. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi Nabi Muhammad jadi penyempurna Nabi sebelumnya, maka syariat pun menjadi syariat penyempurna bagi syariat sebelumnya, dan kitab sucinya pun menjadi kitab suci penyempurna bagi kitab suci sebelumnya. Gitu. Ya. Nah, adapun nasakh wal mansukh, hukum yang diganti dalam masa kenabian Nabi Muhammad, ini memang benar adanya. Seperti apa? Seperti perpindahan arah kiblat.
Jadi ingat kuncinya, nasakh wal mansukh ini hanya terjadi ketika proses penurunan Al-Quran. Ketika Al-Quran telah sempurna, syariat telah sempurna, sudah tidak terjadi lagi yang namanya pergantian hukum. Jelas ya? Gitu. Nah, ini arah kiblat, dulu kaum mukminin arah kiblatnya itu bukan kepada Baitul Atiq, bukan kepada Ka'bah, ya, bukan ke Masjidil Haram, tapi kemana? Kepada Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Kenapa begitu? Karena dulu begini, Nabi Muhammad SAW itu kan hijrah dari Makkah ke Yathrib, ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau nyampe sana, beliau sebagai orang baru, beliau ini pengen menghargai kebiasaan orang sana. Tuh Nabi Muhammad tuh sampai begitu ngajarin kita. Nah, kebiasaan orang-orang Yahudi ini menjadikan Baitul Maqdis menjadi kiblat mereka. Mereka itu kalau ibadah menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat mereka. Nabi Muhammad meniatkan dirinya untuk menghormati mereka dengan juga menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat kaum muslimin. Tapi niat baiknya Nabi Muhammad ini nggak disambut baik sama mereka. Ya, begitulah kadang-kadang orang kalau mentang-mentang orang situ, mentang-mentang lama di situ, ya kadang-kadang begitu dah. Makanya jangan dibiasain, oh saya mau orang sini, saya mau pribumi, bebas ngatain siapa aja, nggak begitu. Ya, akhirnya karena ejekan tersebut Nabi Muhammad jadi sedih. Akhirnya minta kepada Allah Ta'ala untuk kiblat kembali kepada Ka'bah, kepada Baitul Atiq, Masjidil Haram. Turunlah ayat, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Turunlah ayat kebolehan untuk kembali menjadikan Baitul Atiq, Masjidil Haram sebagai kiblat kaum muslimin. Seperti itu. Jadi hukum yang lama tuh kiblat kepada Baitul Maqdis dihapus, menjadi perintah untuk berkiblat kepada Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah, ya. Gitu. Oke. Nah, maka dari itu pengganti ataupun nasakh hukum yang terjadi di dalam Al-Qur'an ini satu. Kata para mufassir ini hikmahnya untuk raf'ul masyaqqah, untuk mengangkat beratnya melaksanakan satu ibadah. Tentu kalau seandainya kaum muslimin terus-menerus menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat mereka, mereka akan semakin berat untuk melaksanakan ibadah. Ya tiap hari diejek, ya sebagaimana sekarang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Karena saudara kita beribadah di Baitul Maqdis. Kuncinya di situ. Ya, maka diangkat masyaqqah tersebut oleh Allah Ta'ala dengan perintah yang baru, menjadikan Baitul Atiq, Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah perhitungan masa iddah perempuan yang ditinggal cerai karena wafat oleh suaminya. Jadi kalau dia janda karena suaminya wafat, itu dulu hitungannya itu setahun. Ya, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Setahun penuh, bimakna bi'amin kamilin. Tapi hukum itu diganti. Ya, hukum itu ayatnya masih ada, hukumnya yang diganti. Hukumnya diganti dengan ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharun azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyara. Jadi 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah perempuan yang jadi janda karena ditinggal wafat oleh suaminya itu masyhur di kalangan para ulama jadi 4 bulan 10 hari. Ya kalau setahun kesian, nggak bisa move on. Sementara dia mesti ada yang menafkahi, zahir dan juga batin, mesti ada yang mengimami, mesti ada yang mendampingi. Jadi kebolehan menikah lagi dipersingkat jadi 4 bulan 10 hari. Dan itu pasti dalam dunia medis kesehatan pun punya manfaat yang sangat besar sekali. Ya, gitu. Nah, ini kembali para mufassirin menuliskan, menyebutkan, menegaskan, menjelaskan bahwa di antara hikmah daripada adanya nasakh wal mansukh di dalam Al-Qur'an adalah untuk apa? Untuk memudahkan di dalam syariat, hukum-hukum gitu ya. Menjadi mudah. Kalau setahun penuh ya sulit orang memenuhinya gitu ya. Udah ada calonnya tapi baru 9 bulan belum selesai masa iddah gitu. Berat. Kalau sekarang cuma 4 bulan 10 hari. Yang berikutnya, di antara hikmah adanya nasakh wal mansukh di dalam Al-Qur'an ini kata para mufassirin li ziyadatil ajri wa thawab.
gitu. Untuk nambahin ganjaran dan juga pahala gitu ya. Jadi kuncinya sekali lagi deh, pokoknya nasakhwan mansukh, revisi memang terjadi, tapi hanya ketika Al-Qur'an ini proses turun, ketika udah selesai, udah nggak ada lagi. Itu menandakan Al-Qur'an tetap maksum, mahfuz, terjaga gitu ya, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Jadi dengan adanya ayat 106 ini kita nggak boleh lemah yakin terhadap kemaksuman Al-Qur'an. Kita nggak boleh lemah keyakinan terhadap terpeliharanya Al-Qur'an. Adanya nasakh wal mansukh ini sebagai bentuk keringanan, kemudahan dari Allah kepada kita semua di dalam syariat. Begitu ya. Adapun ketika Al-Qur'an ini sudah turun secara sempurna, sudah tidak ada lagi revisi-revisi yang bisa dilakukan terhadap Al-Qur'an sebagaimana yang terjadi terhadap kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an gitu. Mereka terjadi revisi bahkan setelah nabinya wafat gitu. Ya kalau kita nggak bisa. Kenapa? Karena yang punya otoritas untuk menyampaikan hukum-hukum dalam Al-Qur'an siapa? Ya Nabi Muhammad. Maka nasakh mansukh ini terjadi hanya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammadnya secara zahir sudah wafat, ya, maka hukumnya selesai. Nasakh mansukhnya pun selesai gitu. Jadi kita tinggal make aja nih, tinggal ngejalanin hukum aja dalam Al-Qur'an. Jadi sekiranya hal tersebut tidak membuat kita ragu terhadap Al-Qur'an, tapi menambah takjub, menambah ta'zim wa takrim kepada ayat-ayat suci Al-Qur'an.